bagaimana kebijaksanaan yang bisa kita ambil, hikmah-hikmah yang bisa kita ambil dari nasihat-nasihat, wasiat-wasiat, karya-karya Imam Syafi'i. Kita awali pertama-tama dari satu jargon yang paling terkenal dari Imam Syafi'i, yaitu jika suatu hadis itu sahih, maka ia adalah madhabku. Ini terkenal sekali dawuhnya Imam Syafi'i. Jadi ini menunjukkan ketawaduan beliau, menunjukkan kesadaran beliau bahwa aku ini manusia biasa, sama seperti para ulama madhab yang lain. Suatu ketika ada cerita, di situ juga saya tercantumkan dari Imam Al-Humaidi. Jadi satu ketika beliau ini duduk jejer bareng Imam Syafi'i. Terus ada orang datang bertanya tentang satu masalah. Terus Imam Syafi'i menjawab, "Oh, masalahmu itu sesuai dengan hadisnya Rasulullah, ya jawabannya begini dan begini. Hadisnya ini, Rasulullah menetapkan begini." Nah, terus orang ini kelihatannya kayak tidak puas, terus bertanya lagi, "Ya, itu kan Rasulullah, kalau pendapatmu sendiri bagaimana?" Wah, ini berubah sudah wajahnya Imam Syafi'i. Kemudian beliau berkata, "Subhanallah, apakah engkau melihatku di gereja? Apakah engkau melihatku di biara? Aku katakan kepadamu, Rasulullah telah menetapkan. Sementara engkau bertanya, bagaimana pendapatmu?" Nah, ini Imam Syafi'i memarahi orang itu. Ya, maksudnya apa engkau melihatku di gereja itu kan? Mbok anggap aku itu orang Nasrani, mbok anggap itu aku ini non-muslim, aku ini Islam. Dasarnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Sudah aku bilang Rasulullah menetapkan begini. Mengapa engkau masih tanya lagi pendapatku? Nah, kan Imam Syafi'i sudah menyatakan tadi, jika suatu hadis itu sahih, maka ia mazhabku. Berarti itulah pendapatku. Ini yang saya bilang, inilah ekspresi dari ketawaduan, kesadaran seorang Imam Syafi'i. Beliau sadar bahwa dirinya hanya manusia biasa, dirinya punya kekurangan-kekurangan, dan sebagai seorang muslim, komitmen utamanya adalah Al-Quran dan Sunnah. Cuma sebagai catatan, Imam Syafi'i ini mujtahid, mustaqil, mutlak. Tidak sama dengan kita. Kalau Imam Syafi'i mengkaji hadis, ya beliau bisa beristimbat dari situ. Mengkaji ayat Al-Quran bisa beristimbat dari situ. Nah, kalau kita, apalagi teman-teman yang ngaji ini, ya saya tidak jamin. Jadi ya monggo memedomani Al-Quran dan Sunnah, mengkaji hadis, tapi juga diluaskan bacaannya. Kalau memang merasa tidak mampu mengistimbatkan sesuatu dari Al-Quran maupun hadis, wong kemampuan kita terbatas, ya logikanya harus mengikuti orang yang mampu. Karena memahami Al-Quran dan hadis itu kan tidak sesederhana ngerti artinya, tapi juga banyak kategori-kategori, rumus-rumus yang harus dipahami. Makanya Imam Syafi'i menulis Ar-Risalah. Oke, ini saya angkat juga karena ingin menunjukkan sebagaimana para imam mazhab sebelumnya, karakter tawadhu semacam ini juga dimiliki oleh Imam Syafi'i. Baik, kita lanjutkan dengan hikmah-hikmah selanjutnya. Kita masuk ke hikmah yang berhubungan dengan ilmu.
ada kalimat yang terkenal sekali dari Imam Syafi'i, jika engkau tak sanggup menahan lelahnya belajar, maka engkau harus sanggup menanggung perihnya kebodohan. Nah ini teman-teman mungkin tidak perlu saya jelaskan, sudah paham ya maksudnya. Kalau engkau males belajar, kalau engkau merasa tidak sanggup belajar, ya latihlah dirimu agar sanggup jadi orang bodoh, agar sanggup menanggung perihnya kebodohan. Jadi pilihanmu cuma dua, tekun belajar, nambah ilmu, apa kuat tidak tahu, kuat bodoh. Ini kalimat dorongan, kalimat motivasi agar kita jalan terbaik yang kita ambil yaitu sanggup menahan lelahnya belajar. Karena sebagaimana dicontohkan oleh Imam Syafi'i sendiri, sesulit apapun situasi, beliau tidak pernah menyerah untuk belajar. Imam Syafi'i itu bahkan, karena tadi saya cerita beliau ini anak yatim sejak usia 2 tahun, hidupnya serba pas-pasan bersama ibunya beliau, tapi beliau ini sangat semangat mencari ilmu. Banyak cerita bagaimana Imam Syafi'i menulis ilmunya di atas tulang-tulang, karena kebetulan rumahnya dekat bukit. Beliau mungkin tidak seperti kita hari ini punya laptop, punya kertas, punya buku. Beliau karena tidak mampu, akhirnya ilmunya ditulis di atas tulang-tulang. Kadang-kadang juga ditulis di atas potongan-potongan keramik. Tapi beliau semangat belajarnya, semangat mencari ilmunya, tidak ada tandingannya. Suatu ketika ada orang bertanya pada beliau, bagaimana semangatmu mencari ilmu? Jawabannya Imam Syafi'i, seperti seorang perempuan yang kehilangan anak semata wayangnya. Bisa dibayangkan ya, perempuan yang punya anak tunggal dan anaknya hilang. Itu kan semangat sekali mencari gimana caranya anaknya cepat ketemu. Itu berarti seperti itulah semangatnya Imam Syafi'i dalam mencari ilmu. Ini menurut saya teladan yang luar biasa, yang harusnya mendorong kita menggugah. Kalau Imam Syafi'i bisa sedahsyat itu, sejauh mana kita ini bisa meneladani beliau.